Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya mengucapkan selamat Natal juga untuk kita sekalian. Saya bersyukur untuk persekutuan doa Priscilla Aquila yang Tuhan sudah jadikan sebagai saluran berkat bagi banyak orang, bagi banyak hamba-hamba Tuhan. Selamat juga untuk Ibu Hilda, Pak Erwin, Ibu Airin, dan juga para pengurus yang lain. Biarlah Tuhan tetap memakai kita untuk kemuliaan namanya, dan juga untuk rekan-rekan hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan dimanapun berada. Percayalah, tantangan sebesar apapun ada Tuhan yang pasti akan memberikan jalan keluar, karena Allah yang kita layani adalah Allah pembuat mujizat. Haleluya. Hari ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan, dan saya akan gunakan PowerPoint supaya kita bisa melihat dengan lebih jelas. Firman Tuhan berjudul Immanuel, Allah beserta kita. Kita akan baca Matius pasal yang kedua ayat 10-13 yang berbunyi demikian. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ayat 13, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Saudara-saudara, kita berada pada masa yang penuh dengan tantangan, pandemi COVID-19 dengan segala dampak buruknya masih menghantui banyak orang di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Saya membaca sebuah survei dari George Barna di Amerika Serikat bahwa setelah 18 bulan pandemi ini berlangsung di dunia, bahkan 18 bulan lebih, maka di dalam survei mereka ternyata ada 38% pendeta yang ada di Amerika Serikat, pendeta gereja beraliran Protestan, itu memikirkan secara serius untuk meninggalkan pelayanan sebagai full-timer. Karena tekanan yang luar biasa. Dan 45% di antara mereka yang akan meninggalkan pelayanan sebagai hamba Tuhan full-timer itu usianya 45 tahun ke bawah. Jadi justru rupanya orang-orang yang sampai usia 45 itu lebih rentan terhadap godaan untuk meninggalkan pelayanan. Saudara, tekanan begitu luar biasa dialami oleh banyak orang, termasuk hamba-hamba Tuhan. Tetapi kedatangan Yesus pada hari Natal selalu mengingatkan kita bahwa kita punya Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Berarti di saat sulit, Allah Immanuel itu akan mendampingi kita. Dan penyertaan Allah itu setidaknya nampak di dalam 3 hal ini. Yang pertama, penyertaan Allah nampak di dalam petunjuk ilahi. Alkitab tadi berkata bahwa ketika orang Majus melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Kita tahu orang Majus berasal dari timur, kemungkinan dari Persia, mereka adalah ahli obat-obatan, ahli farmasi, penasehat raja-raja Persia, mereka juga ahli perbintangan atau astronomi, dan satu kali mereka mendapatkan petunjuk secara umum, general revelation, pewahyuan secara umum, yaitu bintang yang membawa mereka sampai ke Yerusalem. Karena menurut penafsiran mereka, bintang itu menandakan bahwa seorang raja besar telah dilahirkan. Johannes Kepler, seorang astronom ternama dari Jerman pada abad 17, pernah berkata bahwa kemungkinan bintang yang menuntun orang Majus itu merupakan konjungsi Jupiter dan planet Saturnus, yaitu kelihatannya berjajar sehingga tampak lebih terang, lebih cerah dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Nah, banyak orang berpikir bahwa orang Majus itu dituntun ketemu dengan Yesus oleh karena bintang Bethlehem.
Menurut pendapat saya ini kurang lengkap, kurang tepat. Karena bintang itu hanya membawa orang Majus ke Yerusalem, ketemu Herodes, bukan ketemu Yesus. Ketemu ahli-ahli Taurat. Karena kemudian setelah para ahli Majus, orang Majus bertanya kepada Herodes, di mana raja yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur. Herodes menjadi bingung dan kemudian dia memanggil ahli-ahli kitab, ahli-ahli Taurat, dan kemudian ahli kitab itu dalam Matius 2 ayat yang kelima berkata demikian. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memberitai Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ini adalah kutipan dari Mika 5 ayat 1. Saudara-saudara, dari sini kita melihat bahwa bintang adalah petunjuk umum, general revelation. Ya, itu baru membawa mereka ke Yerusalem, ketemu dengan Herodes. Tetapi untuk berjumpa dengan Yesus perlu special revelation, pewahyuan secara khusus, penyataan khusus, bukan hanya penyataan umum yang menuntun mereka untuk ketemu Yesus di Bethlehem. Saudara, saya percaya sampai hari ini Tuhan masih memberikan Alkitab kepada kita untuk memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana supaya kita tahu kehendak Allah secara jelas. Karena di dalam Alkitab kita belajar bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin yang baik, bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab, menjadi suami teladan, menjadi anak yang hormat kepada orang tua. Petunjuk Alkitab jelas bagaimana supaya kita berhasil dan beruntung di dalam kehidupan ini. Kita bersyukur untuk firman Allah yang merupakan penuntun dalam hidup kita. Dan saya percaya ketika kita memberitakan firman kepada jemaat, maka jemaat pun akan dikuatkan oleh Tuhan. Saudara, ada banyak motivator yang seringkali mengungkapkan kata-kata motivasi yang menguatkan. Saya mau bilang sebagai hamba Tuhan, kita punya sesuatu yang lebih kuat daripada kata-kata motivasi manusia, yaitu firman Allah yang hidup. Orang kalau lagi sehat, merasa terbantu dengan kata-kata mutiara, kata-kata motivator. Berenang-renang, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi kalau ada jemaat kita sudah lanjut usia, menggap-menggap di ICU, hampir mati, lalu kita datang dan berkata, Mbah, aku bacain ya kata mutiara, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dulu, mati kemudian. Wah, mati beneran, saudara. Tapi kalau kita bukakan Alkitab Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Oh, itu menyegarkan. Saya percaya kuasa firman jauh lebih kuat dari kuasa manusia, siapapun itu. Saudara, kita boleh baca Kompas, tapi Alkitab adalah kompas kehidupan sejati. Kita boleh baca suara pembaruan, tapi Alkitab adalah suara Allah yang sungguh-sungguh dapat membarui kehidupan kita. Kita boleh baca Jawa Pos, Jakarta Pos, tapi Alkitab adalah surga pos yang Dia kirim supaya seluruh umat manusia dikuatkan dan mengerti kehendak Allah. Tetapi di dalam kehidupan pribadi kita sadar kadang-kadang petunjuk Alkitab memberikan gambaran secara global, tetapi untuk mengambil keputusan secara rinci, secara lebih spesifik, secara lebih jelas, kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Tuhan berbicara melalui rema, firman yang berbicara kuat di hati kita, maka kita akan tahu tuntunan Tuhan secara spesifik. Misalnya, kita tahu bahwa Tuhan ingin agar kita melayani pekerjaan Tuhan dengan baik. Kita tahu bahwa kita harus memberitakan Injil dan juga menanam gereja-gereja seperti yang dilakukan Paulus. Tapi tempatnya di mana? Kalau kita mau bangun gereja, beli tanahnya di daerah mana? Itu kan kita perlu tuntunan spesifik daripada Roh Kudus. Alkitab berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau boleh saya pakai ilustrasi, kalau kita berjalan pada malam hari, maka kita ditolong dengan lampu jalan.
Itu ibarat firman. Tapi kalau kita mencari sesuatu yang terjatuh di jalan tersebut, apalagi masuk ke semak-semak dekat trotoar, maka kita membutuhkan senter. Jadi Alkitab ibarat lampu jalan yang memberikan penerangan secara general, secara umum, tapi kita juga perlu senter untuk bisa melihat secara spesifik di mana kita bisa menemukan hal tersebut. Nah, dalam Yesaya 30 ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata demikian. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Pada waktu kita menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan, maka Roh Kudus itu berbicara di dalam hati nurani kita. Dan seperti ada suara di belakang kita, ambil yang ini, jangan yang itu, jalan ke kanan, jangan ke kiri. Saya percaya itu merupakan petunjuk khusus yang lebih spesifik, yaitu Alkitab dan juga tuntunan Roh Kudus yang berupa rema, logos dan rema. Kedua-duanya sangat perlu untuk kita mengerti petunjuk ilahi. Inilah yang disebut sebagai telinga batin, hati nurani yang dikuduskan oleh Tuhan. Dan apa tandanya bahwa Tuhan menyetujui keputusan kita? Dia memberikan damai sejahtera di dalam hati kita. Kalau 3:15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Tetapi ketika Tuhan tidak setuju dengan pilihan kita, dia seringkali membiarkan kegelisahan itu terjadi dalam kehidupan ini. Dan kegelisahan ataupun sebaliknya damai sejahtera sering merupakan sinyal ilahi untuk menunjukkan yes or no di dalam kehidupan. Dalam perjanjian lama kita tahu bahwa imam itu memegang urim dan tumim. Ada yang menafsirkan ini adalah jenis batu yang ada di dalam baju imam. Saudara tahu imam besar itu mengenakan 12 batu permata yang berbeda-beda. Tetapi di dalam jubahnya itu ada semacam saku di dalam. Dan itu ada urim dan tumim. Nah, jadi kalau misalnya lagi berdoa, Tuhan kami boleh perang atau tidak? Batu kanan sama batu kiri digelindingkan. Kalau misalnya kedua-duanya terbuka, misalnya menghadap begini, itu jawabannya ya. Kalau kedua-duanya tertutup, itu Tuhan bilang tidak. Kalau satu buka, satu tutup, itu berarti Anda kurang beruntung. Kira-kira begitu ya, Tuhan belum menjawab. Nah, ada penafsiran seperti itu, bahwa Tuhan bisa memberikan petunjuk yes or no melalui urim dan tumim. Tetapi pada masa kini Tuhan memberikan petunjuk lebih jelas melalui Alkitab, firman Allah yang tertulis, dan Roh Kudus yang bisa berbicara dengan memberikan rema, firman yang hidup di dalam hati kita. Saudara-saudara, yang kita perlu bangun adalah keintiman dengan Tuhan, sehingga kita peka dan berjalan selaras dengan firman Tuhan. Saudara, ada banyak keputusan yang saya harus ambil di dalam kehidupan, dalam pelayanan. Dan saya tidak berani bertindak gegabah, hanya mengandalkan pemikiran dan logika. Saya berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan tuntunan-tuntunan melalui prinsip Alkitab. Dan juga keyakinan batin dengan damai sejahtera ataupun kegelisahan. Saya percaya sampai hari ini Tuhan bisa memberikan petunjuk ilahi kepada siapa saja yang Dia mau. Ada orang non-Kristen yang menentang kekristenan, didatangi Tuhan, saudara-saudara, lewat mimpi. Bukankah ini cara Tuhan untuk mentobatkan seseorang? Minggu yang lalu sehabis kebaktian di gereja yang saya di Bandung, ada seorang yang datang dan kemudian dia baru pertama kali datang ke gereja kami karena dia berasal dari tempat lain, luar kota, diantar oleh seorang pengurus jemaat kami. Lalu saya bilang, ayo masuk ke ruang hamba Tuhan, saya mau bicara. Saudara, lalu dia cerita. Dia asal dari Lampung, dia bukan orang Kristen. Satu kali dia mengalami masalah berat, karena dia membuka arisan dengan teman-temannya, arisan online. Ternyata banyak di antara mereka yang sudah menang, tapi tidak membayar berikutnya. Sehingga akhirnya hutang jadi banyak begitu, saudara. Nah, karena dia adalah pengelola dari arisan itu, maka dia harus bertanggung jawab kepada yang lain. Walaupun beberapa bilang, itu kan orang lain yang salah, kamu kan tidak salah. Ya, tapi saya yang tanggung jawab. Dan jumlah uang cukup besar, dia menjadi bingung.
dalam situasi itu dia lihat YouTube, nggak sengaja itu kena lagu rohani. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Lalu kemudian ada kesaksian. Dan kebetulan yang bersaksi itu adalah saya. Tentu dia tidak kenal saya karena dia bukan orang Kristen, saudara. Dia bilang ada bapak-bapak nih kesaksian. Intinya ingin membangun sebuah gereja tapi uang nggak punya, tanah nggak ada. Tapi kemudian waktu berbuka jalan ada orang yang disuruh Tuhan untuk membayar seluruh tanah gereja itu 5.000 meter persegi, saudara sekalian. Sehingga tanah bisa dilunasi dan juga pembangunan bisa dilakukan hingga selesai. Dan saya mengucapkan satu kata, memang sulit tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Nah, kata-kata itu seperti rema yang menyentak hati daripada orang ini. Dan dia bilang, benar ya, sulit masalah saya, tapi tidak mustahil. Tuhan bisa menolong saya. Sejak itu dia bilang, saya rajin dengar lagu-lagu rohani. Dan lagu-lagu rohani yang dia dengar, lagu rohani Kristen, itu rasanya memberikan damai, sejahtera, sukacita. Sampai akhirnya dia mulai dengar khotbah-khotbah, saudara. Dan kemudian dia mulai datang ke gereja. Nggak banyak sekali, tapi selebihnya ibadah online. Oleh seorang temannya ketika dia sharing, diajak kepada seorang hamba Tuhan di Jakarta, lalu setelah diinjili, dimenangkan, dibaptis, saudara. Dan minggu lalu untuk kali pertama dia datang ke tempat kami dan dia bilang, selama ini saya lihat Bapak hanya di YouTube, saya dengar lagunya, tapi bersyukur saya bisa datang sendiri ke tempat ini. Dan dia bilang pada waktu dia mengambil keputusan terima Yesus, waduh orang tuanya marah, ibunya menangis. Bahkan berapa waktu lalu dia cerita dia kembali ke rumahnya untuk menengok ibunya. Ibunya nangis mengajak dia kembali kepada kepercayaannya. Tapi dia bilang, walaupun saya sayang kepada ibu saya, tidak sedikit pun aku tergerak untuk kembali pada kepercayaan yang lama. Karena saya sudah dapat petunjuk ilahi bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya bilang, itu berarti kamu orang pilihan Allah. Karena bukan kamu yang memilih Yesus. Yesus yang telah memilih kamu. Saudara, saya percaya sampai hari ini, Tuhan bisa memberikan petunjuk kepada kita melalui banyak hal. Melalui Alkitab, melalui Roh Kudus, melalui kesaksian yang kita sampaikan, melalui lagu-lagu rohani, orang bisa bertobat, dituntun mengenal Sang Juru Selamat. Karena itu percayalah di masa-masa yang sulit ini, petunjuk ilahi akan selalu ada dalam hidup kita, dan biarlah kita selalu taat kepada pimpinan Tuhan. Haleluya. Nah, yang kedua saya melihat bahwa karena kita memiliki Immanuel, Allah yang beserta kita, ada perlindungan ilahi. Saudara-saudara, Alkitab berkata bahwa Herodes bilang kepada orang Majus, kamu cari anak itu yang akan jadi raja sampai dapat, dan setelah itu kembali kepada saya, beritahukan segalanya. Tapi setelah berjumpa dengan Yesus, orang Majus didatangi oleh malaikat dalam mimpi dan berkata, jangan kembali ke Herodes, pulang ke negaramu melalui jalan lain. Dan bukankah ini merupakan bentuk daripada perlindungan Tuhan? Sebab kalau mereka menempuh jalan ketemu lagi Herodes, bisa saja mereka dibunuh. Dan bisa saja kemudian dengan petunjuk itu, maka Yesus pun yang baru dilahirkan dibunuh. Nah kemudian malaikat juga datang dalam mimpi kepada Yusuf dan berkata, bawalah bayi Yesus lari ke Mesir, sebab Herodes berusaha membunuh dia. Saudara sekalian, dan sejarah kemudian mencatat, hampir 3,5 tahun Yesus dan Yusuf dan Maria itu berada di Mesir. Kalau saudara satu kali pernah berziarah ke Mesir, saudara akan pergi ke situs, ke tempat di mana diyakini Yesus pernah dibesarkan di sana, di Mesir. Dan kalau ada orang tanya, apakah Yesus pernah melihat piramid? Kemungkinan ya, karena piramid dibangun lebih tua dibandingkan dengan saat kelahiran Yesus. Saudara-saudara, seringkali Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk untuk melindungi kita, umatnya, anak-anaknya. Dan saya yakin sampai hari ini pun Immanuel itu selalu melindungi kita. Hari-hari ini ada banyak orang yang takut kepada varian baru dari COVID. Delta itu, waduh mematikan saudara. Bulan Juni, Juli yang lalu kan, waduh puncaknya itu.
Banyak sekali orang kena, bisa 50.000, hampir 50.000 orang sehari yang kena ya. Yang mati itu banyak sekali, saudara. Chaos, panik terjadi di Indonesia, sebelumnya di India. Tapi hari-hari ini dunia juga digentarkan dengan Omikron yang ditemukan di South Africa, di Afrika Selatan. Banyak orang takut kepada Omikron. Banyak orang takut kepada Delta. Tapi saya mau katakan, mengapa kita harus takut kepada Delta dan Omikron? Bukankah kita punya Yesus yang adalah Alfa dan Omega? Yesus adalah nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus setiap lutut bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Delta adalah nama. Omikron adalah sebuah nama. Dan nama-nama apapun harus tunduk kepada nama Yesus. Sehingga ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan, mujizat bisa terjadi. Karena itu jangan terlalu takut. Waspada harus, takut jangan. Mungkin ada yang bilang, gimana itu Pak Pendeta? Kan ada juga anak Tuhan, hamba Tuhan bahkan mati karena COVID. Ya, saya mau bilang, kalau ada anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan mati karena COVID, itu sebetulnya karena 3 hal. Bahkan meninggalnya karena alasan apapun, bukan hanya karena COVID, karena apapun, karena 3 hal. Yang pertama, tugasnya di dunia sudah selesai. Karena tugasnya sudah selesai, dia mesti pulang. Kedua, rumahnya di sorga sudah jadi. Kalau rumah di sorga sudah jadi, pulang. Yang ketiga, pahalanya atau mahkotanya sudah tersedia. Kalau saudara rumahnya sudah jadi, mahkotamu sudah tersedia, tugasmu sudah selesai, pulang. Umur nggak masalah, mau tua, mau muda, pulang. Jadi kalau saudara mau lebih lama ada di dunia, bilang, Tuhan biar aku bekerja memberi buah. Kasih aku tugas lebih banyak lagi. Dan biar aku sungguh-sungguh mengerjakan tugas. Panjang umur, saudara-saudara. Sebab selembar rambut tidak akan jatuh dari atas kepala kita kalau tidak diizinkan Tuhan. 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 rebah di sebelah kanan. Tapi kita akan tetap berdiri oleh anugerah Tuhan. Saudara-saudara, waspada harus, takut jangan. Saya membaca beberapa hari yang lalu di kompas.com, penemu daripada varian Omikron, seorang dokter di Afrika Selatan, ngomong begini, memang varian Omikron ini cepat menular dan punya gejala yang berbeda dengan varian sebelumnya. Dan gejalanya itu antara lain nyeri-nyeri otot kira-kira 2 hari. Tapi setelah itu orang akan sembuh. Dan kabar baiknya, saudara, sampai hari ini sejauh yang saya tahu, WHO mengumumkan belum ada kasus kematian karena varian Omikron. Menularnya cepat, tapi tidak mematikan. Nah, saya mau bilang bahwa ini hal-hal yang baru ya. Jadi mungkin bulan depan baru kita akan lebih ngerti apakah Omikron itu memang sangat membahayakan atau relatif lebih tidak membahayakan, karena semuanya harus studi. Tetapi saudara, yang penting untuk kita, sekali lagi waspada perlu, takut jangan. Karena yang penting kita lakukan bagian kita, prokes. Saya mau katakan kepada rekan-rekan hamba Tuhan, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengadakan ibadah Natal di gerejanya masing-masing, saya mohon tolong protokol kesehatan yang ketat. Semua pakai masker, saudara-saudara. Termasuk kalau ada anak-anak, sebaiknya anak-anak yang kecil sedapat mungkin nggak dibawa ke gereja. Kalaupun terpaksa harus dibawa, semua pakai masker dan tidak boleh lari-lari. Ya, tidak boleh jalan sana-sini. Semua pakai masker. Walaupun khotbah, walaupun mimpin pujian, semua pakai masker. Dan jangan diturunin maskernya. Karena kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk menjaga protokol kesehatan. Pemerintah juga ada alat Tuhan supaya mendorong kita lebih waspada. Saudara yang belum divaksin, segera vaksin. Ya, kalau nanti Januari dan seterusnya ada booster yang ketiga dan bisa di booster, ambil itu saudara sekalian. Jangan jadi kelompok yang kelihatannya rohani banget, sok spiritual, enggak perlu. Tuhan sudah bicara kepada saya. Tidak perlu. Saudara, saya mau bilang bahwa Tuhan memberikan hikmat damai sejahtera. Yesus itu kan anak Allah. Kenapa perlu lari ke Mesir? Kenapa perlu menyelamatkan diri dari Herodes? Enggak usah.
Yusuf Maria bilang kalau ini anak Tuhan ya udah di Bethlehem saja, di Yerusalem saja, pasti Tuhan lindungi. Loh, kok dibawa lari? Apa karena ketakutan? Enggak, saudara. Tapi ada bagian yang dilakukan Allah, ada bagian yang harus dilakukan manusia. Ya, vaksin itu udah biasa, vaksin cacar, vaksin TBC, vaksin untuk anti influenza dan sebagainya. Ya, jadi jangan percayalah itu hamba-hamba Tuhan yang hati-hati ada antikrisnya 666 dan sebagainya. Saudara, kita udah vaksin juga, saya dan kita semua masih tetap percaya Yesus, malah makin menggebu-gebu mencintai Tuhan, melayani Tuhan. Ini merupakan bagian daripada perlindungan ilahi yang Tuhan siapkan bagi kita. Dan saya yakin sepanjang tahun 2022 yang akan kita masuki, semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan tetap akan memelihara, menjaga umat yang percaya kepadanya. Banyak orang berkata tahun 2022 adalah tahun ketidakpastian. Uncertainty year. Tahun yang tidak pasti, kita nggak tahu mau ngapain. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi percayalah, walaupun tahunnya nggak pasti, kita punya Tuhan yang pasti akan membela kita. Pasti akan menjaga kita. Karena itu mari kita tetap semangat berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Immanuel. Yang pertama tadi kita lihat karena Tuhan hadir, maka dia memberikan petunjuk ilahi. Yang kedua, karena Allah hadir, dia memberikan perlindungan ilahi. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena dia adalah Allah Immanuel, dia menyediakan, dia memberikan penyediaan ilahi. Alkitab tadi berkata di ayat 13, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ada penyediaan ilahi. Mereka harus pergi ke Mesir. Mesir itu kan jauh, saudara. Luar negeri itu kan. Biayanya berapa? Lah kalau saudara tiba-tiba lagi doa, lalu Tuhan bicara, anakku berangkat ke Amerika Serikat. Lah Tuhan, ke Amerika. Mana duitnya? Sumatera aja belum pernah mungkin. Ada yang bilang begitu. Nggak gimana? Saya percaya kalau Tuhan memberikan perintah, dia akan menyediakan semuanya. Karena dia Yehova Jireh, Allahnya menyediakan. Pada waktu perintah itu datang, Tuhan telah memberikan penyediaan sebelumnya. Kenapa? Tiba-tiba ada tamu yang tidak dikenal, yang tidak diundang, nggak tahu siapa, yaitu orang Majus dari timur, membawa apa? Emas, kemenyan, dan mur. Dan itu adalah barang-barang yang berharga dan mahal sekali pada zaman itu. Dan melalui barang-barang itu, kalau mereka menjualnya, maka mereka bisa mendapatkan ongkos, bukan hanya untuk berangkat, tapi juga tinggal di Mesir, lebih kurang 3,5 tahun. Penyediaan Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudara, saya teringat ya, tahun 1996, pada waktu itu terjadi kerusuhan. Ya, setelah Situ Bondo di Jawa Timur ke Tasikmalaya, baru ke tempat lain, dan kemudian 98 ke Jakarta. Nah, waktu itu saya ada di Tasikmalaya karena ayah saya menjadi gembala sidang di sana, saudara sekalian. Dan beberapa minggu sebelum peristiwa Natal tersebut, ternyata saudara ada pengusaha dari Jakarta memberikan kepada kami alat pemadam kebakaran, bukan yang kecil tapi yang mesti ada kereta dorongnya gitu saudara. Sekian belas atau sekian puluh kalau nggak salah, mungkin 20 atau 30, saya agak lupa jumlahnya. Sampai saya juga bingung, ini orang ngasih pemadam kebakaran yang gede-gede, tujuannya buat apa? Karena itu kita bagi-bagi juga untuk gereja-gereja yang lain yang ada di kota Tasikmalaya itu. Ini berkat Tuhan ada pengusaha Jakarta nyumbang ya, nyumbangnya alat pemadam kebakaran gede-gede. Kira-kira 2 atau 3 minggu kemudian kerusuhan terjadi, gereja-gereja dirusak, dihancurkan, dibakar. Dan kita bisa mematikan api yang telah dinyalakan orang sehingga walaupun ada gereja yang habis terbakar, tapi gereja kami dan ada tempat lain yang tidak terbakar habis. Karena apa? Disemprot dengan pemadam kebakaran tersebut.
Sejak itu nggak ada yang kasih lagi pemadam kebakaran yang gede-gede, saudara sekalian. Kenapa? Tuhan sudah menyediakan sebelum kebutuhan itu ada. Kalau belum ada kebutuhan, nggak ada penyediaannya. Kalau Tuhan tahu saudara membutuhkan sesuatu, percayalah penyediaan ilahi akan terjadi. Kalau engkau mau bangun gedung gereja, percayalah penyediaan ilahi akan mengalir dalam hidup saudara. Karenanya menghadapi Natal, ada keperluan Natal mungkin untuk ini dan itu, percaya Tuhan menyediakan semua kebutuhan tepat pada waktunya. Aduh, tahun 2022 saya juga punya kebutuhan atau gereja membutuhkan budget yang besar. Uangnya dari mana? Karena ini masih pandemi. Percayalah Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Oh, saya mengalami berkali-kali dalam kehidupan. Kita punya Allah yang selalu menjawab doa kita, kebutuhan kita tepat pada waktunya. Mungkin saya pernah ceritakan bahwa kita sedang membangun sebuah museum Alkitab modern di Sumarekon, Bandung, yang bersifat edutainment interaktif, sehingga orang-orang, terutama generasi muda, bisa mengalami proses fun learning, ya belajar secara menyenangkan. Museum Alkitab modern yang akan memberikan wawasan dan warisan rohani bagi next generation untuk mereka bisa melihat kisah-kisah Alkitab yang diperagakan, saudara, terutama Kristus sebagai pusatnya, dan kita berdoa berharap melalui penjelasan itu orang akan mengenal Yesus dan percaya kepadanya. Ini sejenis theme park yang kami sebut sebagai The Journey, ya, ada replika-replika mungkin dari Batranu, kisah Abram dan Isa, Tabernakel, Market Yerusalem, peristiwa Yunus dan sebagainya. Patung pada keadaan zaman Alkitab untuk menggambarkan situasi yang ada. Kemudian juga ada visualisasi Bible story melalui film, melalui touchscreen, lalu kemudian melalui VR, virtual reality, teknologi 5D sekarang yang dikembangkan di China. Kita mau gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga orang-orang akan bisa melihat bahwa dunia ini bukan hasil evolution karena Big Bang, ledakan di alam semesta 15 miliar tahun yang lalu, tapi diciptakan oleh Allah dalam 6 hari. Karena creation, not evolution. Saudara-saudara, lalu ada photo booth, anak-anak kita bisa berpakaian seperti pakaian Mesir dan sebagainya, atau hal-hal yang lain. Nah, jalannya diatur sehingga kita bisa melewati setiap bagian dan mendapatkan pencerahan. Ada touchscreen yang kita bisa pegang, ada patung boneka yang bisa bergerak, bersuara, dan tentu ini perlu orang-orang yang memang ahli, anak-anak muda yang di bidangnya yang bisa mengembangkan hal tersebut. Saya punya visinya, tapi kemudian kita perlu tim untuk mengerjakannya, sehingga orang ketika masuk dari tempat ke tempat sampai pada akhirnya kelahiran, kematian, kebangkitan Yesus, perkembangan gereja, peristiwa akhir zaman, dan kemudian Kristus datang kembali. Di ujungnya ada sorga dan neraka. Ya, siapa yang percaya kepada Yesus masuk sorga, tidak percaya masuk neraka. Lalu sebelum mereka keluar, ada seorang mahasiswa STT Karisma di Bandung yang saya pimpin, siap berdiri dengan brosur dan siap mendoakan untuk orang yang mau membuka hati, mendapatkan penjelasan lebih jauh tentang Yesus, dan mendoakan supaya mereka percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, ini yang sedang kita kerjakan, dan biaya untuk hal itu besar sekali. Ya, setiap bulan untuk beli tanahnya aja kita cicil selama sekian tahun, 1 miliar per bulan terus. Dan kadang-kadang kita bingung dari mana dananya ini, karena uangnya begitu besar. Tapi sampai hari ini Yehova Jireh, Tuhan menyediakan. Kadang-kadang lagi bingung-bingung, ada orang yang telepon saya, Pak, kok saya tergerak ya dengar hal itu. Dia kirim 500 juta, saudara sekalian. Pada kebutuhan kita bulan itu kurang 500 juta. Terima kasih juga buat Ibu Hilda, Pak Erwin, persekutuan ini yang juga memperhatikan dan mendukung pelayanan yang ada, perkembangan yang ada, sehingga kita terus menyala-nyala untuk mewujudkan ini. Saudara-saudara,
Dan tentu saja bukan hanya memikirkan kebutuhan kita dan pelayanan, tapi kita juga harus punya hati seperti orang Majus yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Oh, luar biasa loh orang Majus itu, saudara, mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dia bisa menyediakan kebutuhan bagi Yesus dan keluarganya. Oh, kita juga mau dipakai untuk menjadi saluran berkat semacam itu. Tema Natal PGI dan juga KWI pada tahun ini itu mengarah pada kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Yang terambil dari 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 22 yang berkata demikian. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudara sekalian, kita yang telah mengalami kasih Kristus harus memiliki kasih persaudaraan kepada yang lain, membantu orang yang berkekurangan. Bukankah Yesus pernah berkata dalam Matius 25, apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina, engkau sudah melakukan bagiku. Saya percaya memberikan cawan air sejuk bagi seorang hamba Tuhan, dia tidak akan kehilangan pahala. Apalagi ada pemberian yang rutin yang dilakukan kepada hamba-hamba Tuhan. Saya berdoa, persekutuan Priscilla Aquila ini dipakai Tuhan luar biasa. Semua yang terlibat di dalamnya, para donatur, baik secara langsung atau tidak, Tuhan kiranya memakai dan memberkati saudara yang memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Ada pahala yang Tuhan sediakan di sorga bagi kita yang percaya. Dan rekan-rekan hamba Tuhan, kita tidak boleh punya hati yang ingin selalu menerima, tapi kita juga harus menabur, memberi. Mungkin saudara bilang, saya nggak punya banyak hal. Prinsip berbagi berkat itu bukan kalau saya kaya, saya baru nolong orang lain. Prinsip berbagi berkat itu saya temukan dalam kisah bagaimana 5 roti dan 2 ikan yang dimiliki oleh anak kecil itu dibagikan kepada semua orang. Pada waktu Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan, karena hanya itu yang dimiliki oleh anak kecil itu. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus mengangkatnya. Yesus berdoa. Dan apa yang terjadi? Apakah setelah berdoa, roti kecil berubah menjadi roti besar? Apakah ikan kecil berubah jadi ikan paus? Sehingga 5.000 orang bisa makan? Enggak. Setelah didoakan, roti yang kecil tetap kecil. Ikan yang kecil tetap kecil. Mujizatnya terjadi ketika roti dan ikan itu dibagi-bagi. Waktu dibagi, ikan yang kecil tetap kecil, roti yang kecil tetap kecil. Tapi waktu dibagi, berkatnya tidak pernah habis-habis. Berkatnya tidak pernah habis-habis. Jadi, yang kita miliki itu terbatas. Jangan doa, Tuhan jadikan saya orang kaya, jadikan saya konglomerat. Kalau saya udah jadi konglomerat, baru saya berbagi kepada orang lain. Bukan itu caranya Tuhan. Caranya Tuhan adalah apa yang kau punya, bagikan. Aku akan melakukan mujizat multiplikasi, pelipat gandaan. Seperti janda di Sarfat, hanya punya tepung sedikit, minyak segenggam. Tapi ketika dia mendahulukan Elia sebagai hamba Tuhan, mujizatnya terjadi. Jangan tunggu saudara kaya dulu. Jangan tunggu, Tuhan tidak akan dengarkan doa semacam itu. Jangan tunggu Tuhan bikin saya kaya. Tapi Tuhan, berapapun yang kau titipkan kepada saya, hanya 5 roti dan 2 ikan, aku tetap akan jadi berkat. Walaupun aku tidak bisa penuhi kebutuhan 5.000 orang, setidaknya 5 orang, 7 orang, 5 roti 2 ikan bisa makan. Aku berikan kepada Yesus. Dan kalau saudara melakukan bagianmu dan selebihnya menyerahkan ke tangan Yesus, percayalah Yesus sanggup melakukan bagiannya, membuat mujizat. Saudara, pada Natal tahun ini saya yang Tuhan percayakan pada periode ini menjadi Ketua Umum Sinode Gereja BTI Indonesia, mendorong juga seluruh hamba Tuhan dan gereja di mana-mana. Natal jangan pesta. Natal kalau misalnya nggak bisa kebaktian onsite atau hanya hybrid, sebagian orang di gereja nggak jadi masalah. Tapi bulan Desember ini harus menjadi bulan pelayanan kasih. Tiap minggu beri bantuan sosial, datangi panti asuhan, pergi ke rumah jompo, datang membawa apa saja yang kita punya. Mungkin istilahnya hanya segenggam beras, hanya supermi 1-2 biji, tapi saudara bisa jadi berkat.
Dan saya menggerakkan semua orang. Kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Kita adalah orang-orang yang harus menerima firman. Terlebih bahagia memberi daripada menerima. Tangan di atas selalu lebih mulia dari tangan di bawah. Dan kalau engkau punya sikap hati yang kaya seperti ini, Tuhan akan memperkaya saudara dengan kepercayaan yang lebih besar. Saya percaya kepercayaan yang lebih besar harus dimulai dari hati kita. Hati yang luas, hati yang lapang, saudara-saudara. Itu yang kita harus kerjakan di dalam kehidupan. Karena itulah pada masa ini saya juga berinisiatif melakukan beberapa hal. Dari sejak bulan Juni atau pertengahan tahun ini, saya berdoa dan Tuhan memberikan keyakinan, saya sharing kepada teman-teman, hamba Tuhan yang lain, ayo kita bikin apa yang namanya Battle Project, project bedah gereja. Jadi sejak Juni sampai Desember sekarang kira-kira ada 20 gereja, ada banyak di NTT, saudara, di Sumba, di Maluku Utara, di Kalimantan Barat, di beberapa tempat yang lain, yang berusia lebih dari 10 tahun ke atas, itu kami renovasi, kami bangunkan. Ya, saudara lihat, perhatikan ini di TTS ya, Timur Tengah Selatan, ini tempat ibadah dari bambu gedek begitu ya, dari atap yang sangat tidak layak, lantainya juga dari tanah, saudara sekalian. Tempat duduknya hanya dari kayu yang dibikin sendiri dari memotong pohon, bukan kayu yang bagus. Kami bangunkan sampai akhirnya jadi peresmian. Ya, saya nggak bisa ke sana, saya utus tim saya ke sana, perwakilan daerah hadir, saya bicara lewat Zoom, para donatur juga. Donaturnya puji Tuhan mengutus orang-orangnya ke daerah-daerah tersebut. Biaya kira-kira 125 juta, makin masuk ke pedalaman bisa 150 juta karena transportasinya yang lebih mahal. Dan kami lakukan fundraising dari gereja lokal, dari perusahaan, dari pribadi, dari mana saja. Dan ada 20 yang kita bangun, saudara sekalian. Nah tentu ini bukan berarti gereja yang baru mau bangun, minta dibangunkan. Tidak. Tapi yang sudah 10 tahun lebih, jemaat sudah ada, berusaha membangun, nggak punya duit, saudara. Sudah pernah bangun seperti yang gambar kiri ini, tapi sangat tidak layak, kami bangunkan. Dan saya bersyukur kami punya tim, ada arsiteknya, ada insinyurnya, ada pemborongnya, saudara. Jadi dia buat maket gambarnya, RAB-nya, dan dia bilang, begini modelnya. Ya, ukuran rata-rata 7 kali 15, jadi berapa itu? 105 meter persegi. Lumayan lah, bisa buat 70, 80, 100 orang bisa muat. Kami lengkapi dengan kursinya, kasih sound system sederhana, alat musik keyboard atau gitar. Mereka melakukan ibadah ya. Itu kursinya kursi plastik, saudara sekalian. Ya, saudara bisa lihat di gambar. Dan kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Beberapa hamba Tuhan waktu terima hal ini, karena kita bilang, udah berdoa saja, nanti terima kuncinya sajalah ya. Mereka waktu terima itu sampai nangis dan bilang, ini mujizat. Kami berpuluh tahun bangun gereja nggak punya duit, lagi pandemi, lagi orang bilang susah uang, bisa punya gedung gereja bagus. Ini mujizat. Ada yang kesaksian, aduh saya ini karena susah pelayanan di daerah, mau tinggalkan pelayanan. Sudah mau tinggalkan pelayanan. Tiba-tiba waktu saya doa sambil nangis mau tinggalkan gereja itu karena berat sekali bebannya. Seperti Tuhan itu ngomong, kamu setia, aku yang akan bangunkan gereja. Sejak itu dia ngomong sama jemaat, jemaat ayo setia, nanti Tuhan yang bangunkan gereja. Orang melongo, ini gimana caranya di desa di Timor itu bisa dibangunkan gereja. Tiba-tiba ada dia ketemu dengan staf saya dan kemudian bicara soal ini. Udah Pak, Bapak berdoa saja, nanti kita yang bangunkan, pokoknya terima kuncinya. Dan mereka sangat bersyukur dan lebih antusias karena tahu Tuhan itu penyedia ilahi. Nah kita jangan cuma mau terima emas kemenyan murnya, kita harus jadi seperti orang majusnya yang juga dipakai Tuhan untuk menyediakan hal-hal yang sedemikian ya. Nah saudara-saudara, selain itu juga
Kami melihat ada banyak gereja-gereja yang tidak punya sound system atau peralatan musik. Lalu kita juga memberikan bantuan kepada gereja yang belum punya peralatan sound system dan musik berupa keyboard atau gitar akustik. Dan biayanya juga sama dari fundraising, kira-kira 12 sampai 15 juta satu gereja. Ya lumayan, ini yang sebelah kiri itu ya, sepasang speaker, ada keyboardnya, ada mixernya, mikrofon, kabel-kabel disiapkan. Kita kirim ini ke daerah-daerah, saudara. Biasanya ongkos kirimnya yang mahal. Tapi kita melihat mereka sangat bersukacita. Kita bikin training, pelatihan, dan sebagainya. Mohon maaf, ini hanya kesaksian ya. Tentu saya dalam kapasitas yang Tuhan percayakan hanya bisa melakukan hal itu melalui Gereja BT Indonesia. Tapi saya rindu supaya saudara dari denominasi yang lain berdoa supaya Tuhan juga mencelikan mata hati para pemimpin-pemimpin untuk mulai memperhatikan daerah-daerah yang kekurangan. GBI sendiri ada 6.600 gereja, saudara. Banyak yang di desa-desa, banyak yang kekurangan, saudara. Banyak yang miskin. Dan saya bilang kepada teman-teman yang ada di Jakarta, yang ada di kota yang lain, ayo kita bantu teman-teman kita. Jangan cuma habisin biaya buat Natal lah. Udah kita support mereka. Ya. Dan kita nggak harus menjadikan mereka gereja cabang atau apa, nggak perlu, saudara sekalian. Kita melakukannya untuk Tuhan. Ya, dan itu yang kita lakukan. Saya berdoa mulai di gereja lokal masing-masing. Apapun merek gereja, nggak penting merek gereja. Di sorga nanti kita nggak akan ketemu merek gereja. Di sorga yang ketemu hanyalah anak-anak yang mengasihi Tuhan. Tapi kalau engkau ditempatkan dimanapun, jadi berkat, saudara sekalian. Ya, dan saya berdoa kalau engkau dipercaya oleh Tuhan dalam kapasitas tertentu, mungkin di dalam kota saudara, di dalam wilayah saudara, di dalam provinsi saudara, atau bahkan ada yang duduk secara nasional. Jangan hanya pikirkan soal jabatan, tapi apa dampak yang kita bisa lakukan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga Immanuel itu benar-benar kita akan alami, saudara. Tuhan memberikan petunjuk ilahi kepada kita. Tuhan memberikan perlindungan ilahi kepada kita. Dan Tuhan memberikan penyediaan ilahi kepada kita sekalian. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Izinkan saya berdoa untuk kita semua. Haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang dapat hamba-Mu bagikan kepada rekan-rekan hamba Tuhan, kepada kami semua. Kami percaya Natal ini Engkau tetap Immanuel. 2022 ada COVID, nggak ada COVID, Engkau tetap Immanuel. Engkau Immanuel yang memberikan petunjuk ilahi. Engkau Immanuel yang memberikan perlindungan ilahi. Engkau Immanuel yang menyediakan penyediaan ilahi. Dan biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan kalau kami sungguh mengandalkan Tuhan, kuasa Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kami. Berkat-Mu atas persekutuan doa Priscilla Aquila, berkati seluruh pengurus supaya sungguh-sungguh mengemban passion yang Tuhan berikan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak gereja, apapun mereknya, asal nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.